Keputusan Bupati Mapri nomor 100/3/2 garing 170 garing 8 Romawi garing 2025 tentang pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Mapri masa jabatan 2025-2030. Bupati Mapri menimbang bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara, dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu pengukuhan Nyonya Inosensia Kelani Agawemu sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Mapri masa jabatan 2025-2030. Pembacaan sumpah ikrar jabatan oleh calon Bunda Paut. Ikrar Bunda Paut. Dengan memohon hormat Tuhan Yang Maha Esa, kami Bunda Paut dengan ini berikrar: 1. Siap dan bersedia membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD berkualitas untuk mewujudkan Kabupaten Mapri, Provinsi Papua Selatan yang gemilang dan berkeadaban. 2. Tulus dan ikhlas mengemban tugas dan amanah Bunda Paut dengan sebaik-baiknya. Pengukuhan Bunda Paut Kabupaten Mapri masa bakti 2025-2030 oleh Bupati Mapri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Agustus tahun 2025, saya, Bupati Mapri, dengan resmi mengukuhkan saudari berdasarkan surat keputusan Bupati Mapri nomor 100.3.3.2/8 Romawi garing 2025 tanggal 15 Agustus tahun 2025 sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kabupaten Mapri masa bakti 2025-2030. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudari sebagai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Kepi 18 Agustus 2025, Bupati Mapri Kristosimus Yohanes Agawemu. Masa bakti 2025-2030. Pembacaan surat keputusan pengurus Pokja Bunda Paut Kabupaten Mapri masa bakti 2025-2030. Bupati Mapri menimbang dan seterusnya
Kabupaten Mapi. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KP pada tanggal 15 Agustus 2025. Bupati Mapi Catur Tanda Kristus Yohanes Agaweme. Lampiran keputusan Bupati Mapi nomor 100.3.3.2 garing 171 garing UP garing 8 Romawi garing 2025 tanggal 15 Agustus 2025. Susunan kelompok kerja pada pendidikan anak usia dini Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030. Pembina 1. Bupati Mapi. 2. Wakil Bupati Mapi. Pembina teknis Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi. Penanggung jawab Bunda Maut Kabupaten Mapi. Ketua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi. Wakil Ketua Kepala Bidang PAUD dan PNF. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi. Bendahara Pengukuhan pengurus Pokja Bunda Paut Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030 oleh Bunda Paut. Saudara-saudari, sebelum saya memulai mengukuhkan, saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan sebagai pengurus Pokja Bunda Paut Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030? Dengan demikian, saudara-saudari akan saya kukuhkan sebagai pengurus Pokja Bunda Paut Kabupaten Mapi. Naskah pengukuhan kelompok kerja Bunda Paut Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, maka pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Agustus tahun 2025, saya Bunda Paut Kabupaten Mapi dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari berdasarkan surat keputusan Bupati Mapi nomor 100.3.3.2 garing 171 garing BUP garing Romawi 8 garing 2025 tanggal 15 Agustus tahun 2025 sebagai pengurus kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. KP 18 Agustus 2025, Bunda Paut Kabupaten Mapi, Nyonya Inosensia Kelanit Agawema. Penyematan Bros Pokja Bunda Paut. Semua koordinator dan anggota bisa memasang brosnya. Kami mengundang dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati Mapi sebagai saksi-saksi untuk mengambil tempat.
2030. Tepuk tangan yang meriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Bunda Maria serta Roh Kudus, karena atas pertolongannya kita dapat melakukan kegiatan Tuhan Bunda Paul, Kabupaten Mapi, dan pengurus kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Mapi masa bakti 2025-2030. Kami ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Mapi yang telah mengumpulkan Bunda Paul, dan juga selamat untuk pengurus Pokja Bunda Paul yang telah mengumpulkan. Pokja Bunda Paul ini terdiri dari berbagai unsur, baik dari organisasi perangkat daerah, organisasi mitra, dan organisasi profesi. Semoga kedepannya dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan Bunda Paul. Sebagai Bunda Paul, saya akan berupaya untuk selalu mendukung visi-misi Bupati dan Lembaga Mapi dalam percepatan SDM melalui program studi sarjana, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Saya juga akan bekerja sama dengan para pendidik, pengasuh, dan pengurus Pokja Bunda Paul untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Saya berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mencapai tujuan kita bersama, meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mapi. Selanjutnya mengawali kegiatan kita pada berpuji syukur kepada Tuhan atas rahmat Tuhan dalam suasana yang baik. Untuk itu mari kita memberikan tangan puji yang meriah kepada semoga dengan semangat yang baru kita bisa meneruskan dan melakukan kegiatannya betul-betul bermanfaat bagi generasi kita. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kami di ruang pemerintah provinsi adalah menjadi contoh untuk penuntasan wajib sekolah 9 tahun. Untuk itu karena Mapi menjadi contohan dalam pembelajaran 13 tahun, jadi saya meminta kepada kita semua, mari kita ambil bagian supaya program dan percontohan kinerja yang diberikan oleh pemerintah provinsi kita dapat konkretkan dalam berbagai macam aktivitas kita, mulai dari start perencanaan, lalu kegiatan yang kita pilih fokus target, baik itu untuk infrastruktur, pembentukan karakter anak, dan juga bagaimana langkah-langkah untuk mengajak semua orang tua untuk ikut berpartisipasi, baik yang ada di kota, pusat-pusat ibu kota kabupaten, pusat-pusat kota kabupaten Mapi di distrik, tapi juga yang ada di kampung. Untuk itu kita coba mengawali sekurang-kurangnya dari kota distrik. Target kita nanti dibahas secara teknis oleh masing-masing dinas yang terkait pada proses ini, terutama dalam hal pengembangan
sumber daya manusia yang kita awali dari usia dini, berarti kita perlu makanan yang bergizi. Bagaimana makanan bergizi itu harus kita hadirkan di setiap keluarga, dan yang mau seperti apa, mari kita rumuskan. Lalu bagaimana membangkitkan semangat anak-anak di sana, mungkin dari pakaiannya kita coba rapikan tentunya prasarana bermain yang baik, tetapi juga pembelajaran yang dimana mereka setelah dari sini dia tidak hanya sekedar tahu bermain, tetapi paling kurang dia bisa mengenal huruf, bisa mengenal angka, dan dia bisa mengenal banyak cerita-cerita yang baik dari sisi cerita dalam budaya, dalam ajaran agama, dalam keseharian sosial dalam kepemimpinan. Mari kita ajak mereka dengan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kita kembangkan, lalu kita ajak anak-anak satu tingkat di atasnya, bagaimana dia bisa bermain dengan sarana teknologi yang ada. Kita sudah tidak bisa membiarkan anak-anak ini, dan anak-anak kita di zaman ini tidak bisa lagi bermain yang hanya biasa-biasa saja. Perlu ada kolaborasi, bermain yang sifatnya, kalau kita yang tradisional dulu kita bermain, itu kita perlu ajarkan, tapi kita perlu bawa mereka kepada pembelajaran permainan yang berbasis teknologi. Suka tidak suka, anak hari ini harus bisa bermain dalam bentuk perpaduan. Jadi perpaduan ke arah teknologi itu wajib. Kita tidak ada pilihan. Begitu. Mengenal banyak permainan di dalam aplikasi digital yang disediakan, ataupun melalui pembelajaran AI yang harus kita ciptakan. Mari kita ajak anak untuk dia mengenal peradaban, tetapi semuanya berbawa bisa menerima dengan suasana yang sangat menyenangkan bagi dia. Dan itu yang harus kita lakukan. Tetapi tidak cukup kalau banyak kita, maka kita harus benar-benar melibatkan orang tua. Untuk melibatkan orang tua bapak-bapak itu tidak cukup bupati yang wakil bupati, tidak cukup hanya saya sebagai bupati. Kita butuh bapak anggota dewan, butuh reses. Mari bicarakan ini. Para kepala dinas barang kantor turut bicarakan masing-masing instansi. Mari bicarakan ini. Lalu target kepercayaan yang akan diberikan kepada kami kewajiban belajar 13 tahun bisa kita penuhi, tetapi ada yang benar-benar kita penuhi standarisasinya. Lalu itu yang menjadi indikator penilaian. Apakah kepercayaan ini betul kita sudah laksanakan sesuai dengan target atau belum? Sehingga nanti setelah proses ini terjadi, pasti ada bias dari mereka yang punya kepentingan, punya kewenangan lebih terhadap proses-proses pembelajaran. Ini akan memberikan kita kepercayaan tambahan, dan itu pasti akan berjalan secara terus-menerus. Untuk itu, kita harapkan dari satu kegiatan yang baik bisa kita berbiaskan kepada kegiatan-kegiatan baik berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang lain, mereka yang memang kepentingan yang satu tingkat di atas kita, baik di provinsi atau juga dua tingkat di atasnya di pusat. Untuk itu mari kita jemput bola. Ketika ada satu kepercayaan yang diberikan, mari kita coba lakukan secara tepat sasaran sehingga betul-betul target yang diharapkan kita bisa penuhi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, di pagi hari ini kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada atas kasih-Mu yang senantiasa menyertakan kami, baik pribadi, kelompok, dan juga komunitas. Kami bersyukur atas terang sepanjang malam hingga pagi. Engkau telah menemukan kami dalam keadaan sehat walafiat, serta memberikan hari yang baru dan cuaca yang cerah. Itu menandakan bahwa pasti tetap nyata ada di Indonesia. Maka bersaing dengan masyarakat di tempat, menetapkan program kerja yang betul-betul